Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para jamaah Pawang Google yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita sama memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita, sehingga pada malam hari yang syahdu ini kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bermusafahah, seraya kita mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang tertimpa musibah, ya, baik itu sakit, ya, kurang duit, musibah, ya, Lamun. Mata lu jangan ya, juga. segala sesuatu yang memberatkan dirinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan diberi luasan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga tidak lupa sama-sama kita sampaikan dan sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya yang insya Allah sampai kepada kita selaku umatnya. Para jamaah, pada malam hari ini melanjutkan bahasan kita dalam kitab Irsyadul Ibad sampai kepada bab Fidzammil Maksi, bab menjelaskan tentang kecaman, celaan pada pajak atau bea cukai, pajak. Nah, pajak ini sesungguhnya dalam Islam, pajak itu hukum asalnya haram. Ya, pajak itu kan pungutan yang dibebankan kepada kaum muslimin. Itu hukumnya asalnya haram. Ya, walaupun disampaikan atau walaupun diwajibkan oleh ulil amr, oleh pemerintah. Ya, dalam hal ini memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama dalam kebolehannya. Apakah yang hukum asalnya ini haram ini bisa menjadi mubah, bisa menjadi boleh? Tentu ya bisa menjadi boleh, ya, lianna ad-darurah tubihul mahdurat. Jadi darurat itu sesuatu hal yang mendesak bisa membolehkan perkara yang dilarang. Nah, intinya hukum asal makas atau pajak itu hukumnya haram, kecuali karena darurat maka bisa menjadi boleh. Nah, sehingga karena kebolehannya ini berdasarkan kebutuhan, berdasarkan sesuatu yang mendesak, pentingan, maka apabila kepentingan itu sudah tidak ada, maka juga berarti kewajiban pajak harusnya dicabut. Itu dalam hukum perpajakan, hukum asalnya. Tentu kalau kita baca literatur kebolehan, baik itu dari segi pendapat ormas NU, Muhammadiyah dan sebagainya, tentu ada perbedaan pendapat di sana. Tetapi yang jelas hukum asalnya adalah haram. Nah, dalam kitab ini, dalam kitab Irsyadul ini adalah menjelaskan tentang kecaman makas atau pajak pada hukum asalnya. Melihat hukum pajak pada hukum asal pajak ini adalah haram. Akhraja Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim an Uqbah bin Amir. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim dari Uqbah bin Amir. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidaklah masuk surga sahibu maksin, orang yang menarik pajak. Orang yang menarik pajak. Nah, siapa yang masuk dalam
kategori sahibu maksin ini tentu adalah ya orang yang mewajibkan, yang nariknya, yang mencatatnya, semua yang berkaitan dengan perpajakan. Ya. Wa Ahmad wa Tabrani, lalu hadis yang kedua, dan Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan dari Abil Khair qala, beliau berkata, Arada Maslamah bin Mukhallad wa kana amiran. Suatu ketika Maslamah bin Mukhallad ini menawarkan, pada saat itu beliau menjadi seorang pemimpin, gubernur lah, ala Misra, ya, di Mesir, ala Ruwaifa ibni Thabit, menawarkan kepada Ruwaifa bin Thabit an yuwaliyahul usyura, untuk bertugas dalam bidang perpajakan, ya, komisaris pajak kira-kira gitu ya. Jadi ini Maslamah bin Mukhallad ini, ya, pada waktu itu beliau seorang pemimpin di Mesir, menugaskan kepada Ruwaifa bin Thabit untuk bertugas mengurusi pajak gitu. Faqala, ya, Ruwaifa bin Thabit berkata, ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna sahibal maksi finnar, sesungguhnya, ya, pemungut atau penarik pajak itu finari, dalam api neraka. Kata beliau, artinya beliau menolak tawaran daripada Maslamah bin Mukhallad. Lalu hadis yang berikutnya dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Abil Hakam an Malik bin Utahiyah qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah bersabda, kata Kanjeng Nabi, idza laqitum 'ashiran faqtuluhu, jika kamu bertemu dengan penarik pajak, faqtuluhu, maka bunuhlah. Serem ya. Tapi saya nggak mau menafsirkan banyak. Wah, gimana. Ini kalau hukumnya hukum Islam. Tentu pertama, kalau ini adalah hukum Islam, kalau pemerintahan kita adalah berdasarkan hukum Islam. Yang kedua, tentu kalau nanti disepakati bahwa pajak pada saat itu haram menurut para ulama ijma. Artinya tidak ada darurat, tidak ada kepentingan yang mendesak untuk mewajibkan pajak kepada rakyatnya. Ya, dalam arti kata bahwa berarti pemerintahannya zalim. Di Indonesia, apakah Indonesia sudah wajib untuk menerapkan pajak? Ya, hakikatnya kita nggak tahu, tapi ya mungkin saja, gitu ya. Kapan disebut dengan darurat pajak? Ya misalnya pemerintah sudah tidak punya kas, gitu ya, sudah defisit, gitu ya, sehingga tidak lagi, kalau tidak mengambil pajak dari rakyat, sudah tidak bisa lagi mengelola negara, tidak bisa lagi memberikan pendidikan dan lain sebagainya lah. Dia tidak bisa mengelola negara, maka menjadi wajib. Karena di beberapa masa dalam sejarah pun, dalam pemerintahan Islam pun pernah beberapa kali menerapkan pajak. Di antaranya karena memang darurat. Misalnya karena defisit anggaran di kas negara sudah tidak ada, sementara misalnya peperangan terus terjadi, mempertahankan wilayah dan sebagainya. Nah, di zaman dulu ada sejarah itu. Boleh, tapi kan karena kewajiban pajaknya itu adalah berdasarkan kebutuhan, maka setelah kebutuhan itu terpenuhi, mestinya kewajiban pajak juga dicabut lagi. Wa Ahmad anil Hasan bin Abi Amir, berikutnya dari Imam Ahmad dan dari Hasan bin Abi Amir, bahwasanya annahu istamala kilaba bani Umayyah ala Ailata. Hasan bin Abi Amir, ya, ini beliau istamala kilab bin Umayyah, mengangkat atau mempekerjakan Kilab bin Umayyah ala Ailata, ya, untuk kota Ailah, menugaskan untuk bagian urusan pajak kepada Kilab bin Umayyah di kota Ailah. Wa Utsman bin Abil As fi ardihi, sedangkan Utsman bin Abil As bertugas fi ardihi, di kampungnya sendiri, di kotanya sendiri. Jadi berarti
Hasan bin Abi Amir ini menugaskan Umayyah di kota Ailah, Utsman bin Abil As di kotanya sendiri. Fa'atahu Utsman, satu ketika Kilab bin Umayyah didatangi oleh Utsman. Faqala, lalu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna billaili sa'atun yuftahu fiha abwabus sama fayunadi munadin. Kata Kanjeng Nabi, sesungguhnya dalam satu malam itu ada satu waktu yang dibukakan pintu-pintu langit pada waktu tersebut, fayunadi munadin, dan ada suara yang memanggil ya, dari langit, hal min sa'ilin fa'utiyahu, apakah ada orang yang meminta maka aku akan memberikannya. Hal min da'in, berada fa'astajiba lahu, apakah ada orang yang meminta kepadaku, yang berdoa kepadaku, fa'astajiba lahu, maka aku akan menjawab doanya. Hal min mustaghfirin faghfir lahu, adakah orang yang meminta ampun kepadaku, fa'aghfirullahu, maka aku akan mengampuninya. Wa inna Dawud alaihi salam, dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam kharaja dzata lailatin, keluar pada satu malam. Faqala, lalu beliau berkata, la yas'alullaha ahadun hajatahu illa a'tahu Allahu illa ayyakuna sahiran au asyaran. Kata Kanjeng Nabi Daud, tidaklah seorang pun yang meminta kepada Allah akan hajatnya, akan kebutuhannya, illa a'tahu, kecuali pasti Allah akan memberinya, akan memberikannya, illa ayyakuna sahiran au asyaran, kecuali ia adalah seorang penyihir atau tukang pajak. Jadi di satu malam ini ada satu waktu di mana dalam waktu itu Allah bukakan pintu langit. Jadi semua permintaan kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam waktu ini, ya, kata Nabi Daud, dalam waktu ini tidak ada seorang pun doanya yang akan ditolak oleh Allah kecuali penyihir dan orang pajak. Itu kata Nabi Daud alaihi salam, ya. Jadi kalau nanti anggota Kebonggol diberi tugas di komisaris perpajakan, jangan mau, berat. Gajinya gede Jat, ya. Naik Rubicon loh ntar. Fada'a Kilab, ya. Lalu Kilab, ya, memanggil bikurkurin, memanggil perahu, artinya farokiba fihi. Kemudian Kilab memanggil tukang perahu, ya. Farokiba fihi, lalu naik ke atas perahu. Fanhadara ila ibni Amir, ya. Kemudian turunlah di tempatnya Ibnu Amir, ya, tempat atasannya berarti, ya. Faqala, lalu ia berkata, dunaka amalaka, ambillah amalmu, ambillah lagi pekerjaanmu ini. Jadi Kilab bin Umayyah memberikan, artinya mengembalikan tugas yang diembankan kepadanya kepada Ibnu Amir. Dan ambil lagi nih pekerjaannya nih. Qala lima, lalu Ibnu Amir bertanya, kenapa? Qala, lalu Kilab bin Umayyah berkata, haddatsani Utsman bi kadza wa kadza, ya, telah berkata kepadaku Utsman siapa tadi namanya? Utsman bin Abil As, ya, bi kadza wa kadza, dengan hadis ini dan itu. Lalu beliau mengatakan, wa Tabrani an Utsman bin Abil As, ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, meriwayatkan dari Utsman bin Abil As, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Qala, beliau bersabda, tuftahu abwabus sama nisfal laili. Pada pertengahan malam maka akan dibukakan pintu-pintu langit. Fayunadi munadin, maka ada suara yang memanggil, hal min da'in fayustajabulah. Apakah ada orang yang berdoa, yang memohon, fayustajabulah, maka ia akan dijawab doa permohonannya. Hal min sa'ilin fayuto, adakah orang yang meminta, fayuto, maka ia akan diberi. Hal min makrubin fayufarraja anhu, apakah ada orang yang berada dalam kesulitan, fayufarraja anhu, maka ia akan dilapangkan. Fala yabqa muslimun fayad'u bid'awatin illa istajaba Allahu lahu illa zaniyatan. Matimu? Ya. Maka falayab kaum muslim, maka tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan satu permintaan, ya, kecuali Allah akan mengabulkannya. Illa zaniyatan, kecuali perempuan pezina. Tas'a bi farjiha, yang bekerja dengan farjinya. Kecuali zaniyah, kecuali pezina, au asyaron, atau penarik pajak. Dalam hadis-hadis yang kita baca tadi, semuanya adalah tentang kecaman kepada sahibul maksi atau pemungut pajak. Wa Abu Nuaim an Zaid bin Arqam. Berikutnya dari Abu Nuaim meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, qala, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Arqam berkata, kuntu, aku berada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di sikakil Madinah, ya, di sebagian ganggang di kota Madinah. Itu ketika Rasulullah berjalan dengan Zaid bin Arqam di jalan kecil di kota Madinah. Famararna bi khaba'i a'rabiyyin, lalu kami melewati tenda-tenda orang Baduy, perkemahan orang Baduy. Fa'idha dhabyatun mashduda, ternyata ada seekor rusa yang terikat. Faqalat, lalu rusa itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna hadzal a'rabiyya, sesungguhnya orang Baduy ini, sodani, telah memburuku. Fala huwa yudhabbihuni fa'astarihu, dan ia pun tidak menyembelihku sehingga aku bisa istirahat. Wala huwa yatrukuni fa'adhabu, dan ia juga tidak melepaskan aku sehingga aku bisa pergi. Wali khoshafani, dan aku memiliki 2 anak. Ini kata rusa kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil bariyah, di hutan. Wa qad ta'aqada hadzal labanu, dan susu ini telah tertahan fi akhlafi, di dalam teteku. Ini kata rusa. Kalau tetenya rusa mah enggak vulgar ya. Tetenya rusa. Ini katanya susunya udah tertahan, udah bengker lah gitu kalau bahasa orang kita. Iya, bengker. Ya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW berkata kepada rusa, idza in atlaqtuka atarji'i, kalau aku lepaskan engkau, apakah kamu nanti bakal balik lagi kemari? Qalat, lalu rusa menjawab, na'am, iya. Wa illa, jika aku tidak kembali, adzabanillahu adzabal asyar, maka Allah akan menyiksaku, akan menghukumku dengan hukuman bagi orang-orang penarik pajak. Saking dahsyatnya hukuman yang Allah berikan kepada penarik pajak, rusa pun tahu. Iya, bersumpah. Ya. Lalu fa'atlaqaha, lalu Rasulullah melepaskannya. Fadhahabat sumaraja'an, setelah dilepaskan itu rusa, ya, ternyata balik lagi. Ya, cuman balik buat nyusuin anaknya. Balik lagi. Ya, yang nyuruh Rasulullah. Wa warada min hadisin, kemudian telah datang dalam keterangan sebuah hadis,
ala akhrajahu Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Kabir, dalam kitab Al-Kabir bilafdin, dengan satu lafaz, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana Suhailan salasa marratin. Satu ketika Rasulullah SAW melaknat Suhail 3 kali. Yang Allah Suhail bin apa nggak tahu. Pokoknya ada seorang Quraisy ya, bernama Suhail, dilaknat oleh Allah 3 kali dilaknat. Kenapa sampai dilaknat? Fa innahu kana ya yu'asyara nas famasakhahullahu syahaban. Ya. Karena dulu dia katanya tukang mengutin pajak kepada orang-orang. Maka Allah merubahnya dengan dengan kilatan api. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah kemudian menyambarnya dengan kilatan api. Sambar petir lah kira-kira begitu. Itu namanya Suhail. Unbitu amman amba'a an Abil Hasan an Mujahid fi qouli ta'ala wala taqudu bi kulli siratin tu'adu. Lalu kata Sayyidina Ali ya, unbitu amman amba'an Abil Hasan, lalu aku diberitahu dari orang yang telah memberi kabar dari Abil Hasan, yang memperoleh kabar dari Abil Hasan, an Mujahid, yang meriwayatkan dari Mujahid fi qoulihi ta'ala wala taqudu bi kulli siratin tu'adun, janganlah kamu duduk-duduk pada setiap jalanan tu'idun, lalu menakut-nakuti. Maksud tu'idun di sini menakut-nakuti dengan bayar pajak. Ya, qala nazalat fil makasir. Kemudian beliau berkata bahwa ayat ini turun tentang kecaman terhadap orang-orang yang penarik pajak. Wa arsyadakum li nafsi. Ya. Kemudian beliau membaca syair katanya untuk pada kalian li nafsi, untuk diriku. Apa syairannya? Uktul ulil maksi wala taktarif, bunuhlah para penarik pajak, wala taktarif, dan jangan hiraukan, cuekin aja. In halalu, jika mereka menghalalkan dzalika pajak tersebut, au haramuhu, ya, jika ia menghalalkan ataupun mengharamkan pajak tapi dia tetap menarik pajak, bunuh katanya. Fa inna khairal khalqi awsa, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berwasiat bi anna idza laqitum ashiran faqtulu. Ya, sesuai dengan amalan Rasulullah, kalau ketemu sama penarik pajak, bunuh. Serem banget ini. Sing berani. A'adzanallahu min syururihim wa hamana min fitnatihim. Semoga Allah SWT melindungi kita dari keburukan penarik pajak dan menjaga dari fitnah mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa dzakara Ibnul Jauzi fi kitab Mawa'idil Muluk. Fi kitab Mawa'id. Telah menyebutkan Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Mawa'id, ya, kitab Mawa'id itu kitab yang berisi tentang nasihat-nasihat, peringatan-peringatan. Al-Muluka anna Kisra, Mawa'idil Muluk, ya, kitabnya Mawa'idil Muluk. Anna Kisra, bahwasanya Raja Kisra kharaja fi ba'di ayyamihi lis-shayd. Satu ketika, satu hari dia keluar untuk berburu. Fanqata'a an ashabihi, lalu ia terpisah dari para pengikutnya. Wa dhallathu sahabatun, dan ia disesatkan oleh awan. Ya, gelap banget itu awan. Famatarat mataran syadidan, lalu turunlah hujan yang deras. Hala bainahu wa baina jundihi wa baina junudihi, yang menghalangi antara dirinya dengan bala tentaranya. Famadha la yadri aina yadhhabu, kemudian ia pergi dan ia nggak tahu kemana dia pergi. Pokoknya pergi aja, jalan aja gitu.
Karena waktu itu dia sudah terpisah dari tentaranya gara-gara awan yang tebal, kemudian hujan yang deras. Fantaha ila kuhin fihi ajuzun. Sampailah ia pada satu gubuk di tengah hutan gitu ya, di satu kampung. Satu gubuk yang di dalamnya terdapat ajuz, terdapat nenek-nenek manula. Fanazala indaha. Lalu ini Raja Kisra ini singgah di gubuk nenek-nenek tersebut. Wa adkhala farsahu. Lalu ia memasukkan kudanya. Fa akbalat ibnatuha bi baqaratin. Fada'atha fahtalabatha. Lalu tiba-tiba keluarlah cucunya mendatangi sapinya untuk memerah susunya. Ya, ketika raja itu masuk ke dalam rumah, datang si cucu perempuannya, kemudian anak perempuannya, kemudian merah susu. Ya. Fara'a Kisra labanaha katsiran. Raja Kisra ini melihat si anak perempuan tadi memerah susu, susunya banyak banget. Faqala, lalu ia berkata, yang bagi an naj'ala ala kulli baqaratin kharajan fa hadza hilabun katsir. Wah, katanya susunya banyak nih, kayaknya kudu dibikin pajak deh. Ya, kudu ditarik pajak deh nih, susunya banyak nih. Kalau satu orang aja segini nih, katanya ditarik pajak 10%, banyak nih. Itu kata raja tuh di dalam hatinya. Dia kayaknya kudu ditarik pajak ini, setiap setiap sapi pajak, harus tarik pajaknya. Karena katanya halabun katsir, ini susunya banyak banget. Summa qamat fi akhiril lail. Kemudian ya, setelah itu di tengah malam si anak perempuan tadi bangun. Di akhir malam berarti menjelang pagi ya, bangun. Tuhallibuha, untuk memerah susu kembali. Ya. Fawajadat halala banafiha. Ternyata kalau kemarin penuh susunya, setelah pagi mau diperah lagi susunya nggak ada. Lala banalaha, katanya nggak ada susunya. Fanada, lalu ia memanggil, ya umma, wahai ibu, wahai ibuku, qad admarul maliku liru'yatihi su'an. Ini katanya si Malik sudah punya niat jelek nih kayaknya nih. Ini Raja Kisra ini roman-romannya sudah punya niat jelek ini. Sudah menyembunyikan niat yang jelek. Qalat, lalu ibunya berkata, wa madzalika? Apa itu niat jelek itu? Qalat, lalu ia berkata, innal baqarata ma tabid biqatratin labani. Biqatrati labani. Iya, katanya, maka apa? Iya, sapi ini sudah tidak mengeluarkan satu tetes susu pun. Tadinya banyak, kok tiba-tiba nggak ada susunya. Qalat laha. Kemudian si ibu berkata kepada putrinya, umkusi. Ya, diamlah kamu. Ya, udah diam aja. Fa inna alaika lailan. Sesungguhnya kamu punya waktu satu malam. Fa'ad maro Kisra fi nafsihil adla warruju' an dzalikal azmi. Percakapan ini didengar oleh si Raja Kisra tadi. Karena ia mendengar percakapan si ibu dan anak ini, ya, sehingga dalam hatinya si Kisra ini, oh, kalau gitu mas saya harus berbuat adil, katanya, ya. Fa'ad maro Kisra fi nafsihil adla warruju' an dzalikal azmi, kemudian menarik kembali niat untuk narik pajaknya. Karena mendengar percakapan si ibu sama anaknya, akhirnya nggak jadi tuh. Tadi kan juga baru di alam hati doang nih, kayaknya kalau dipajakin hasilnya lumayan nih, ya. Tapi mendengar percakapan ini, tahu nih karena punya niat jelek, akhirnya susunya nggak ada. Ah, kalau itu mah katanya kata si raja, kalau gitu mah nggak jadi dah, nggak jadi narikin pajak, ya, ditarik kembali tuh niatnya. Falamma kana akhiral lail, kemudian ketika sampai pada akhir malam, di malam berikutnya, qalat laha ummuha. Si ibu berkata kepada putrinya,
Kumi ihtalibi, bangunlah sekarang kamu dan ihtalibi itu dan perah susu. Di akhir malam berikutnya dibangunkan, kemudian disuruh memerah susu. Faqamat, lalu ia bangun. Fawajadatil baqarata hafilan, ia mendapati sapinya dalam keadaan penuh dengan susu. Faqalat, lalu ia berkata, ya ummah, wahai ibuku, qad wallahi zala ma fi nafsil malik minasyarr. Wahai ibuku, katanya, sungguh demi Allah telah hilang niat buruk yang ada pada diri si Malik, si raja, ya, sudah hilang, ya, telah hilang niat buruk yang ada pada diri si raja. Buktinya apa? Susunya kembali penuh. Falamma irtafa'an naharu wa ja'a ashabu Kisra farakiba wa amara bihamdil ajuz wa ibnataha. Ketika matahari telah naik, ya, wajah ashabu Kisra, dan telah datang tuh para bala tentaranya Raja Kisra tersebut. Farakiba, lalu ia naik kendaraannya, naik kudanya, wa amara, dan ia memerintahkan untuk membawa si ibu dan si anaknya tersebut, fa ahsana ilaihima, dan berbuat baik kepada keduanya. Ya, karena percakapan mereka ini akhirnya si ibu dan anak dibawa oleh Raja Kisra dan diperlakukan dengan baik. Ya. Wa qala, lalu ia bertanya kepada si ibu dan anak, kaifa alam tuma dalik? Qala al-ajuz ana bihadzal makan mundu kadza wa kadza. Si raja heran, kok tahu, katanya, karena kok kalian ini tahu, kalian berdua ini tahu niat buruk sama niat jelek saya, gitu, kira-kira begitu. Kata si ibu, berkata, saya ini sudah tinggal di tempat ini sudah tahunan, katanya, mundu kadza wa kadza, sudah berpuluh-puluh tahun. Fama amila fina bi'adlin, apabila raja memperlakukan kami dengan adil, illa akhsabat arduna wattasa'a aishuna. Kalau raja berbuat adil, maka katanya tanah kami menjadi subur. Akhsabat arduna, tanah menjadi subur, hidup kami menjadi sejahtera. Tuh kalau rajanya adil, katanya. Wa ma'amila fina bijurin, kalau raja kami berbuat zalim kepada kami, illa dhaqa aishuna, kecuali mendatangkan kesulitan dalam kehidupan kami, wa qata'a mawadun nafi'ana, dan semua manfaat-manfaat terputus dari kami. Makanya ketika tadi susunya kering, langsung tahu berarti ini raja sudah punya niat jelek, jahat, gitu ya. Ini adalah kisah yang disampaikan dalam masalah zakat. Tambih, ini pengingat buat kita. Innal muksa haramun ijma'an, sesungguhnya pajak itu haram secara ijma'. Ijma' itu berarti menurut kesepakatan para ulama, haram tuh. Jadi hukum asalnya pajak itu haram. Wa yukaffiru man istahallahu, dan mengkafirkan orang yang menghalalkannya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa pajak itu halal, maka kafirlah ia. Au qala innahu haqqu sultan mu'taqidan annahu haqqun, atau orang yang meyakini bahwasanya pajak itu haknya sultan, haknya raja, haknya pemerintah, dan mengira bahwa itu adalah hak, ya, adalah satu kebenaran. Itu juga adalah, katanya, yukafir, mengkafirkan orang yang punya keyakinan, punya pendapat yang demikian. Karena hukum pajak asalnya adalah haram. Dihalalkan berarti yang halalnya kafar. Wa qala sultanul ulama Izzuddin bin Abdissalam, ya, sultanul ulama, pemimpin ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam berkata, bi annahu yahrumu ala man ya'riful kitabata, bahwasanya diharamkan bagi orang yang bisa menulis, wal hisaba,
yang bisa menghitung apa yang diharamkan, kitabatun menulis, wa hisabul maksi dan menghitung pajak, nulisin pajak, hitung pajak. In qasoda jika punya niat, jika bermaksud i'anatal dzulmati membantu kepada perbuatan zalim, alladzi la'anahumullahu wa rasuluh yang telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu adalah apa namanya hukum tentang makes, tentang pajak. Sebetulnya dalam literasi fikih itu ada beberapa istilah dalam pajak itu. Ada yang disebut dengan makes ini, ada yang disebut dengan dharibah, juga disebut juga dengan usyar, dengan asyar ya, atau juga disebut dengan jizyah. Nah, ini semua kalimat-kalimat yang bermakna pajak juga. Yang asyar ya pajak. Makanya tadi kalimatnya banyak yang asyaron ya. Kemudian ada lagi kalimat yang lain adalah kharaj katanya. Tapi kharaj itu sinonim dengan jizyah. Nah, bedanya kalau jizyah itu adalah pajak yang diberlakukan kepada non muslim yang hidup berdampingan dengan kita. Namanya jizyah. Ya. Kalau kepada Islam namanya bukan jizyah, karena jizyah itu adalah biasanya pajak yang diberlakukan kepada non muslim yang hidup di negara muslim ya dan berdampingan dengan kita, namanya jizyah. Tapi ala kulli hal itu semuanya adalah pungutan pajak. Allahu a'lam. Para jemaah yang mau bertanya, Majid. Ya. Paham semua, paham. Kalau sudah paham, sudah akhir saja ya. Baik, kita akhiri pengajian dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.